Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang adik-adik semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Marlia Hafni Afrilias SHMH, pada materi saat ini yaitu tentang hukum keluarga. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Ini sudah masuk minggu ketiga pembelajaran online. Sudah mulai terbiasa ya dengan aplikasinya, dengan bagaimana harus presensi, bagaimana mengisi forum, diskusi, kemudian kuis, dan lain-lainnya. Perubahan ini terkait juga dengan perubahan teknologi yang akan terus berkembang. Jadi saat ini kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini terkait dengan pembelajaran online. Ada sisi positifnya yang jelas, jadi kita lebih paham dengan teknologinya. Kemudian di sisi lain juga pada saat evaluasi nanti kita akan memahami bahwa ternyata ada efisiensinya juga melakukan pembelajaran secara online, ada efektifnya juga melakukan pembelajaran secara online, walaupun ada beberapa hal yang tetap harus dibenahi, tapi nanti kita evaluasi bersama-sama. Oke, tetap semangat dan semoga Universitas Harapan Bangsa tetap bisa eksis dengan segala perkembangannya, dengan segala kemajuannya, dengan bagaimana kita berusaha bergerak cepat untuk menyamai perubahan yang terjadi dan tetap mengedepankan kualitas terhadap hasil dari pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa semuanya. Oke, kita akan memasuki materi hukum keluarga kali ini. Tujuan pembelajaran hukum keluarga adalah agar mahasiswa mengerti dan memahami konsep tentang hukum keluarga, yaitu tentang perkawinan, keturunan, dan perwalian. Sebelumnya dalam materi hukum orang, kita memahami manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dan berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan manusia juga makhluk yang memiliki tujuan dalam hidupnya, antara lain dengan membentuk keluarga melalui perkawinan, dengan tujuan agar dapat memperoleh keturunan dan untuk beribadah. Karena pernikahan dalam keyakinan umat muslim akan menyempurnakan ibadah seseorang. Dengan adanya perkawinan, maka akan membentuk kekerabatan antar keluarga, sehingga dari satu keluarga inti dengan keluarga inti yang lain, dari satu kerabat dengan kerabat yang lain, maka terbentuklah masyarakat. Secara tidak langsung kita dapat memahami bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa keluarga, dan keluarga tidak akan terbentuk tanpa manusia. Istilah hukum keluarga antara lain dalam bahasa Belanda adalah familierecht dan dalam bahasa Inggris adalah law of family. Hubungan keluarga terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda, misalnya hubungan antara ipar, mertua, anak tiri, menantu. Sedangkan hubungan yang terjadi karena pertalian darah, misalnya hubungan dengan bapak, ibu, nenek, kakek, dan lain-lainnya, itu adalah hubungan yang terjadi karena pertalian darah. Selanjutnya pengertian keluarga. Keluarga menurut Tufal, keluarga dapat diidentifikasikan sebagai nuclear family, yaitu keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan anak, dan extended family yang terdiri dari keluarga inti ditambah sanak keluarga yang lain dalam satu generasi atau lebih. Disebutkan juga dalam Menarno bahwa keluarga adalah kelanjutan dari pernikahan yang memiliki ikatan internal dan eksternal, ikatan kecil dan besar. Kemudian menurut Burgess dan Locke, keluarga adalah sekelompok orang yang menghuni rumah tertentu dan disatukan berdasarkan ikatan perkawinan, hubungan darah, atau proses adopsi. Dapat diambil kesimpulan awal bahwa memang keluarga berawal dari sebuah perkawinan yang akan membentuk keluarga batih atau nuclear family dan akan berkembang seiring waktu menjadi keluarga besar atau extended family, dan kualitasnya menentukan kualitas sebuah masyarakat yang terbentuk oleh karenanya. Hukum keluarga menurut para tokoh antara lain menurut Algra mengatakan bahwa mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. Yang termasuk dalam hukum keluarga adalah peraturan perkawinan,
peraturan kekuasaan orang tua, dan peraturan perwalian. Selanjutnya, Ali Afandi menyatakan bahwa hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedara dan kekeluargaan karena perkawinan. Dalam hukum keluarga itu mengatur pula tentang kekuasaan orang tua, perwalian, pengempuan, dan keadaan tak hadir. Sumber hukum keluarga seperti juga sumber hukum bagi hukum lainnya adalah berasal dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis yang dimaksud antara lain adalah peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, dan lain sebagainya. Untuk sumber hukum keluarga bisa dicari googling ya. Kemudian sumber hukum tidak tertulis yaitu sumber hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan menjadi hukum bagi masyarakat. Ruang lingkup dalam hukum keluarga ada 3 hal utama yang menjadi perhatian dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketentuan-ketentuan pada perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Hal lainnya yang juga perlu diketahui dan dipahami adalah tentang kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Dalam Undang-Undang Perkawinan dapat kita lihat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin pria dan wanita didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan atas agama dan keyakinan atau kepercayaan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam KUH Perdata mengatur bahwa perkawinan itu hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja, tidak melibatkan unsur keagamaan dalam proses perkawinan. Hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga membentuk keluarga dalam arti membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak sebagai keturunannya. Membentuk keluarga yang bahagia terkait dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua selanjutnya. Kemudian bahagia adalah adanya keharmonisan antara suami dan istri serta anak-anak juga. Kemudian kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, akan tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak dalam perkawinan itu sendiri. Kemudian sumber hukum perkawinan yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, contoh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian peraturan pelaksananya pada PP Nomor 9 Tahun 1975, dan yang terkait dengan perkawinan antara lain yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983, contoh Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas dalam perkawinan. Karena sebelumnya kita memiliki KUH Perdata sebagai rujukan hukum perkawinan, kemudian berkembang menjadi diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka kita akan membahas asas menurut 2 hukum yang berlaku, yang pernah berlaku, antara lain dalam KUH Perdata yaitu disebutkan tentang asas monogami mutlak, asas konsensual, asas perkawinan perdata, asas persatuan bulat, dan asas tidak dapat dibagi-bagi. Yang dimaksud dengan asas monogami mutlak yaitu dalam KUH Perdata hanya mengakui bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini dipengaruhi oleh KUH Perdata yang berasal dari Barat, maka agama yang dulu dianut dalam membuat KUH Perdata itu adalah agama Kristen. Kemudian yang kedua, asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian asas perkawinan perdata yaitu perkawinan
harus dilakukan di hadapan catatan sipil, tidak ada upacara keagamaan, hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah asas persatuan bulat, yaitu kepada suami istri maka terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya sejak sebelum menikah sampai kemudian menikah dan setelah menikah. Yang terakhir adalah asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu setiap perwalian hanya terdapat satu wali. Pengecualian dari asas ini adalah jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta atau wali peserta. Kemudian asas-asas hukum keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu asas monogami tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena dalam Undang-Undang Perkawinan masih dimungkinkan untuk seorang suami memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian asas konsensual, sama pengertiannya dengan KUH Perdata, yaitu kesepakatan bersama. Kemudian asas perkawinan agama, artinya bahwa perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah, sehingga perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Kemudian asas perkawinan sipil, yaitu asas perkawinan tetap harus dicatatkan di catatan sipil supaya dapat memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah asas proporsional. Asas proporsional ini maksudnya adalah seorang suami dan seorang istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam keluarga dan pergaulan dalam masyarakat. Kemudian asas tidak dapat dibagi-bagi sama dengan KUH Perdata, dan yang terakhir adalah asas percampuran harta. Dalam percampuran harta, maka dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa harta bawaan seorang suami dan istri sebelum menikah, kalau mereka masing-masing punya aset harta sendiri, misalnya sudah punya rumah, sudah punya mobil, maka itu menjadi harta bawaan dari suami istri, tidak diperhitungkan sebagai harta bersama atau harta gonogini apabila terjadi perceraian. Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pertama adalah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi pernikahan harus dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari suami istri yang melangsungkan pernikahan. Dari penjelasan tersebut maka kita dapatkan pemahaman bahwa syarat sahnya perkawinan adalah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan, kemudian dicatatkan. Permasalahannya adalah bagaimana bila perkawinan tidak dicatat. Ada dua pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah atau perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan pada dasarnya secara hukum agama atau adat akan tetap dianggap sah. Akan tetapi secara hukum negara, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk bisa memiliki kekuatan hukum, untuk bisa mengakibatkan status suami, istri, dan kemudian memberikan status anak bagi anak yang dilahirkan, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di catatan sipil. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum, yaitu sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai alat bukti perkawinan, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena kelak dapat menjadi alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan di antara kedua belah pihak. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum agama. Karena pencatatan sipil adalah aspek administratif, hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka
suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah menurut negara. Akibatnya, jika dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada. Kemudian syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ada dua, yaitu syarat material dan syarat formal. Nah, dapat dilihat semua di PPT bahwa ketentuan tentang syarat material antara lain harus didasarkan atas persetujuan konsensual, kemudian berusia minimal 21 tahun, apabila belum 21 tahun maka harus mendapat izin, dan apabila belum berusia 19 tahun bagi pihak mempelai wanita atau pria maka harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Kemudian yang keempat, apabila seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak melakukan perkawinan kecuali tidak dapat melakukan perkawinan lagi kecuali memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kemudian apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya. Yang keenam adalah bagi seorang wanita yang putus perkawinannya maka berlaku masa tunggu. Masa tunggu ini diatur juga dalam peraturan pemerintah pelaksana undang-undang perkawinan nomor 9 tahun 75, yaitu apabila perkawinan putus karena kematian maka masa tunggunya adalah 130 hari sejak kematian suami. Kemudian apabila putus karena perceraian maka masa tunggu adalah 3 kali haid dengan sekurang-kurangnya 90 hari yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian perkawinan yang putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggunya ditetapkan sampai melahirkan. Yang terakhir adalah janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan suami istri maka tidak ada waktu tunggu. Kemudian syarat perkawinan formal menurut pasal 12 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan diatur dalam peraturan pelaksananya. Syarat formal antara lain adalah harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan. Kemudian setelah diterima oleh pegawai pencatatan perkawinan, diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Apabila semua syarat telah dipenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman. Nah, setelah pengumuman diberikan dan tidak ada yang keberatan, maka kedua calon mempelai melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil dan dihadiri oleh 2 orang saksi atau dengan mengikuti ketentuan dalam agama dan kepercayaannya. Dalam undang-undang tentang perkawinan mengatur juga tentang larangan kawin, yaitu dilarang kawin terhadap orang-orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas atau incest atau saudara kandung. Kemudian berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Kemudian berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri atau periparan. Kemudian berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan. Kemudian berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang. Kemudian mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang lain berlaku dilarang kawin. Selain larangan kawin, maka kita juga mengenal tentang pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan yaitu upaya
untuk merintangi atau menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah. Dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, yaitu saudara, wali nikah, wali pengampu dari saudara, wali nikah, dan wali pengampu dari calon mempelai perempuan. Kemudian, pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan di daerah hukum perkawinan dilangsungkan. Pencegahan perkawinan tersebut dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan tersebut di pengadilan. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan atau permohonan terhadap pencegahan perkawinan itu belum ditarik oleh si pemohon. Cara pencegahan perkawinan yaitu yang pertama mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah hukum tempat akan dilangsungkannya perkawinan. Kemudian yang kedua memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Yang ketiga hakim akan memutuskan menolak atau menerima permohonan tersebut. Yang keempat, setelah ada putusan maka pencatat nikah memutuskan pernikahan perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Selanjutnya tentang pembatalan perkawinan. Jadi kita sudah mengenal tentang larangan kawin, kemudian pencegahan perkawinan, kemudian ada pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yaitu suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Bila mana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. Kemudian dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga, sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan. Sehingga kita dapat memahami bahwa pembatalan perkawinan itu bisa terjadi dengan ketentuan satu, perkawinan tersebut sudah terjadi. Yang kedua, perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Yang ketiga, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan. Alasan pembatalan yang dapat diajukan adalah perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Wali nikah yang melakukan perkawinan tidak sah. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, jaksa, suami atau istri yang melakukan itu sudah disebutkan di atas. Kemudian setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Tata cara pembatalan perkawinan yaitu yang pertama, permohonan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Kemudian batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Artinya itu terhitung mundur. Kemudian batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang terakhir tentang perjanjian kawin dalam pertemuan kali ini. Oke, jadi perjanjian perkawinan pada hakikatnya dibuat oleh pasangan suami istri untuk menghindari berbagai macam masalah yang dapat timbul dalam rumah tangga.
baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan dan pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga misalnya, kemudian poligami dan permasalahan yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Pengertian dari perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan akibat perkawinan dari pasangan suami istri tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya tidak hanya tentang harta kekayaan, tapi juga bisa mengenai hal lainnya. Kemudian dasar hukumnya diatur dalam KUH Perdata pasal 119 yang menyatakan bahwa perkawinan pada hakikatnya pada KUH Perdata menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian kawin yang mengatur mengenai pemisahan harta. Kemudian yang kedua dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perkawinan pasal 35 menyatakan bahwa dengan pembuatan perjanjian perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, contoh putusan MK nomor 69 tahun 2015 menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut serta isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Berlakunya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan mulai mengikat kepada suami istri sejak perkawinan dinyatakan sah dan telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Perjanjian kawin tersebut mengikat para pihak yaitu suami istri dan dapat mengikat pihak ketiga apabila memang pihak ketiga itu benar-benar terkait. Akan tapi untuk dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian kawin harus dicatatkan di catatan sipil untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian perkawinan. Pentingnya pendaftaran ini agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut. Jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan di catatan sipil, maka hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak suami istri yang membuatnya, atau berlakulah asas fakta sunt servanda bagi suami istri tersebut. Meskipun terdapat akta perjanjian perkawinan yang otentik di hadapan notaris, akan tetapi apabila tidak didaftarkan dan dicatatkan di Induk Capil atau KUA, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Yang terakhir adalah tujuan perjanjian kawin, yaitu sebagai perlindungan hukum, preventif dan represif. Preventif artinya adalah upaya pencegahan dari munculnya sengketa atau perselisihan, dan represif yaitu menjadi salah satu alternatif penyelesaian apabila terjadi perselisihan di antara suami istri. Baik anak-anak, adik-adik mahasiswa sekalian, maka untuk materi hukum keluarga saya cukupkan sampai di sini. Berlanjut besok lagi mengenai keturunan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.